Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendesain form ya, supaya tampilan aplikasi Anda berbentuk visual ya. Dan di sini sudah ada panel toolbox. Di sini berisi objek-objek yang akan kita tempelkan pada form. Nah, ketika Anda baru pertama kali membuat project ya, itu akan muncul otomatis form 1 seperti ini ya. Nah, di sini di Solution Explorer-nya terlihat ada form 1. Nah, form 1 ini bisa Anda ubah, misalnya warnanya yang seperti ini, kemudian judulnya yang tadinya form 1 bisa diubah jadi latihan 1. Ini caranya bagaimana? Nah, di sini ada di bagian properties, silakan Anda pilih misalnya untuk judul. Untuk judul itu di bagian teks namanya latihan 1. Tadi awalnya itu form 1. Kemudian misalnya untuk warna, Anda bisa warnanya Anda ubah di back color ya, di sini back color. Misalnya Anda pilih di bagian custom itu, silakan Anda pilih warnanya apa ya. Misalnya ini. Ya, itu hanya beberapa, di sini masih banyak lagi, silakan nanti dimodifikasi untuk formnya. Mau ditambahkan gambar, misalnya background image-nya, silakan Anda cari di background image. Kemudian formnya juga bisa Anda tambahkan melalui sini project, add form, add Windows form. Ini untuk menambah form ya. Otomatis nanti munculnya form 2. Nah, kalau mau diganti nama formnya juga silakan ya. Di sini di formnya dia penulisannya tanpa spasi, dan usahakan nanti kalau Anda membuat nama form yang juga sama ya, tanpa spasi. Kemudian baru di add ya. Nah, di sini di Solution Explorer-nya juga akan bertambah formnya, ada form 1 dan form 2. Di sini juga muncul tab-nya, ada tab-nya form 1, form 2. Ini beda ya, ini warna awalnya seperti ini. Kalau Anda ubah warnanya bisa misalnya seperti ini ya, tinggal diubah. Kemudian ketika dijalankan atau di start itu biasanya yang muncul adalah form 1 ya, otomatis form yang pertama yang akan muncul. Nah, bagaimana jika kita mau yang muncul itu atau yang mau dijalankan itu form yang kedua, ketiga, atau sebaliknya? Nah, ini ya, yang hasilnya muncul ini yang ada adalah latihan 1, artinya ini form 1 yang akan muncul. Dan bagaimana kalau mau form 2 yang muncul? Maka Anda harus ubah dulu ya. Di sini di project ya. Oke, di project silakan diklik, kemudian di paling bawah itu ada aplikasi pertamaku ya, sesuai dengan nama aplikasinya. Kemudian ada properties, tinggal Anda klik seperti ini. Nah, oke. Di bagian startup form itu ketika dia dijalankan tadinya yang muncul adalah form 1. Dan bagaimana kalau mau munculnya form 2? Ya, pilih form 2. Dan ketika itu langsung dicoba munculnya form 1 atau form 2 ya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang muncul form 2 dan begitu seterusnya. Form berapa yang mau dijalankan ya, tinggal dipilih dari menu project, kemudian bagian startup form, pilih formnya. Oke. Ini bisa Anda close ya, gunakan seperti ini, bisa di close. Nah, kemudian sekarang kita mau desain misalnya ya, mau didesain misalnya di form 2 ya. Ini formnya juga bisa Anda perluas ya, Anda buat besar formnya nanti. Nah, ini ada objek-objek yang bisa Anda tempelkan. Yang pertama ya, ada label. Label itu digunakan untuk membuat tulisan ya. Anda bisa klik, tempelkan di sini. Ini tulisan ya. Anda bisa kembali ke properties ya, di bagian teks tulisannya Anda ubah nih. Misalnya saya mau tulisannya SB seperti ini ya. Nah, ini tulisannya ketika dijalankan
dijalankan itu tidak bisa diubah oleh si pengguna atau usernya. Dan di sini Anda juga bisa mengubah juga di sini cari misalnya fontnya mau diubah, fontnya misalnya mau dibuat berapa ukurannya, jadi fontnya kemudian apakah tebal atau garis miring dan sebagainya. Misalnya saya mau bold, kemudian ukurannya 14, kemudian misalnya gunakan di sini tinggal dipilih mau yang mana, ini misalnya. Oke. Nah, pilih ya. Ini untuk label. Label ini ketika dijalankan tidak bisa diubah-ubah oleh usernya. Dan warnanya juga bisa Anda ubah di for color misalnya ya. Di sini ada custom, misalnya mau warna merah seperti ini ya. Dan masih banyak lagi di sini yang bisa Anda ubah untuk label. Itu yang label yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya text box ya. Di sini Anda cari yang namanya text box. Text box ini digunakan untuk kotak isian ya. Kotak isian dimana di sini berisi satu baris ya. Anda bisa mengetik, nanti ketika dijalankan bisa diketik. Kalau di sini biarkan kosong saja, ini kan desainnya. Nah, ketika dijalankan Anda bisa ketik ya, usernya bisa mengotak-atik itu mau tulisannya apa. Tapi di sini untuk yang ini dia cuma satu baris ya, nggak bisa di enter. Nah, ketika dijalankan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini misalnya saya mau ketik kampus, terusnya bisa ngetik tapi cuma satu baris, nggak bisa di enter gitu ya, cuma satu baris. Bisa nggak lebih dari satu baris? Bisa ya. Stop dulu ya. Bagaimana caranya membuat lebih dari satu baris? Nah, di sini kan kosong, tadi ketika dijalankan bisa Anda isi ya. Usernya bisa mengisi. Kalau misalnya lebih dari satu baris ya, ini misalnya saya tambahkan lagi sini contohnya yang kedua, namanya text box tadi ya. Lupa ini namanya text box ya. Kemudian mau dibuat lebih dari satu baris, berarti Anda ke propertiesnya cari yang namanya multi-line. Multi-line-nya Anda ubah ke true. Jadi nanti ini bisa Anda perbesar. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau mau diubah ini pilih dulu, artinya diaktifkan dulu mana objek yang akan dilakukan perubahan. Yang ini tadi kan, berarti ini yang dalam keadaan aktif ada titik-titiknya seperti ini ya. Maka ini yang akan berubah, yang pertama enggak kan. Nah, ini nanti akan bisa lebih satu baris. Contohnya kita mau isi alamat gitu ya, alamat kan bisa lebih dari satu baris. Nah, kemudian ada lagi misalnya ini yang pertama, ini digunakan untuk mengisi NIM ya. Nah, NIM itu jumlahnya 10 ya, nggak ada yang lebih dari 10. Nah, Anda bisa ubah, misalnya Anda atur bahwa di text box ini hanya bisa diisi 10 digit. Maka di sini Anda cari namanya max length. Nah, max length-nya tinggal dikasih misalnya 10. Jadi ketika dijalankan si usernya hanya bisa mengetik 10 digit, selebihnya nggak bisa lagi yang sudah mentok seperti itu. Itu untuk text box. Dan masih banyak lagi, misalnya juga untuk apa namanya, biasanya untuk mengisi password ya, ada bisa user login, passwordnya sering nggak lihat yang tanda-tanda di bintang munculnya. Nah, itu diberi juga seperti ini, namanya password char. Nah, ya saya kasih contoh password char yang misalnya di sini biasanya berbentuk asterisk ya, atau tanda bintang. Jadi ketika dijalankan usernya bisa mengetikkan password ya, tapi yang muncul adalah bintang ya, muncul tanda bintang. Jadi karena dia kan bersifat rahasia ya, sering kan kalau Anda login password yang Anda input itu berubah tanda bintang gitu ya. Biasanya saya tadi pada saat tadi ya saya ubah ya dari jumlah karakter
sampelnya 10 digit tadi ya. Nah, di sini juga mentok udah 10 ya. Kemudian tadi saya ubah juga password share-nya berbentuk bintang, itu udah saya ketik bintang. Dan ini contoh yang tadi ya, kalau misalnya alamatnya Lindung Pertamina, nah, bisa lebih dari satu bulan. Kalau yang di atas tidak ya. Nah, seperti ini. Dan masih banyak lagi yang bisa Anda ubah di sini ya, mau dari warna ya, fontnya yang diubah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada namanya button ya, button di atas mana ya, nah ini button, nah ini buttonnya button satu ya. Contohnya misalnya diubah, tinggal di tagnya diubah. Button ini tombol ya, tapi dia akan berfungsi ketika Anda memberi perintah. Misalnya di sini tombolnya simpan. Ini di teksnya Anda beri simpan. Nah, silakan di sini Anda juga bisa ubah fontnya, font colornya gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya menu ya, untuk membuat menu pilihan. Nah, Anda bisa gunakan combo box ya. Membuat daftar pilihan combo box. Nah, di sini ada combo box atau ada klik ya, di sini kelihatan ya, ada panah gitu ya, panah. Ini Anda bisa mulai dari sini edit item, silakan ketik di sini daftar pilihannya, atau Anda bisa gunakan ya, namun diaktifkan dulu ya, atau di sini ada properties item, sama aja sih, nah muncul juga. Nah, misalnya pilihannya laki ya, dua perempuan, untuk jenis kelamin, oke. Ya. Nah, kalau di sini belum kelihatan, nanti ketika dijalankan ya akan muncul ininya ya, laki-laki atau perempuan, itemnya itu dari daftar pilihan ya. Nah, seperti ini. Kalau ini tombol tadi ya, tombolnya ini tidak berfungsi ya, kalau diklik belum berfungsi karena ini yang sudah dijalankan ini. Nah, kalau diklik tidak berfungsi karena belum ada perintah ya. Nah, ini baru muncul ini combo boxnya, pilih laki-laki atau perempuan gitu ya. Oke, stop. Kemudian selanjutnya ada lagi ya, untuk membuat daftar pilihan selain dari combo box, namanya radio button. Radio button, kalau Anda lebih dari satu kelompok radio button, bisa gunakan namanya group box. Contoh ya, di sini ini ada radio button sama ini satu persatu ya radio button. Kalau kita mau misalnya mau buat sama kayak tadi jenis kelamin ya, di sini teksnya Anda ubah saja. Di sini namanya misalnya laki-laki ya, atau saja jenis pria. Di sininya ubah lagi ya, satu persatu wanita. Nah, ini untuk daftar pilihan ya. Saya buat lagi misalnya beda lagi biar biar kelihatan contohnya. Misalnya di sini pilihannya tentang ini ya, informasi, kemudian tentang jurusan ya, kemudian ada tentang informasi, ada teknik informatika, kemudian satu lagi ada ya, tambahkan bisnis digital. Nah, sudah ditambahkan seperti ini ya. Perbedaannya kalau Anda tidak menggunakan radio button ini tidak dikelompokkan ya, menggunakan group box. Jadi seperti ini hasilnya. Contohnya tadi
Ini kan bisa, kalau untuk radio button sama seperti Comobug hanya bisa milih satu, satu sama ministerial nggak bisa. Nah ini bedanya, ini kan dua kelompok ya, ini tentang jurusan dan ini tentang jenis kelamin. Bagaimana supaya bisa dipilih kedua-duanya? Ini saya pilih satu jurusannya, kemudian jenis kelaminnya pilih juga. Ini nggak bisa karena dia milihnya satu. Maka Anda perlu buat grup ya. Di situ nanti ada namanya group box. Jadi di sini namanya group box. Jadi dibuatkan grup. Ini bisa Anda hapus ya, kalau nggak mau kelihatan ininya tinggal dihapus saja ini. Nah, kalau kita lihat perbedaannya kalau dijalankan ya. Nah ini seperti ini ya hasilnya ya. Kita pilihnya misal sistem informasi, kemudian jenis kelaminnya. Nah bisa karena sudah digrupkan ya, menggunakan group box. Kalau nggak ada nanti dianggapnya satu, jadi hanya bisa dipilih satu, padahal ini ada dua hal yang berbeda ya. Itu contohnya. Kemudian ada lagi contoh lain untuk daftar pilihan ya. Ini saya perkesan lagi, misalnya di sini daftar pilihan. Selain itu ada yang namanya list box ya. List box sama juga di sini untuk daftar pilihan, tapi ini ya di sini ada di item sama seperti Comobug tadi ya, ada di item. Kemudian di sini pilihannya, misalnya sini tentang warna ya, merah. Nah, seperti ini ya, ya oke. Nah muncul, dan ini sama juga daftar pilihan, bisa memilih salah satu atau bisa memilih lebih dari satu. Nah kalau mau memilih lebih dari satu, Anda tinggal ganti selection mode-nya ya, multi ya. Kalau tidak diubah ya, dia cuma bisa satu yang dipilih, tapi kalau mau bila bisa memilih lebih dari satu, ini bisa diganti multi simple gitu ya. Kemudian ada lagi ini list box, kemudian ada yang namanya checkbox. Nah, di sini. Buat checknya ini sama seperti yang di atas ya, sama seperti radio button, dia bisa memilih, tapi ini bedanya bisa memilih lebih dari satu, sama seperti list box ya. Tapi dia itemnya satu per satu. Ini checkbox satu, misalnya ini tadi warna ya. Nah, kalau mau tambah lagi cari lagi di checkbox ya, biru dan gitu ya. Kemudian lagi sebanyak ini ya. Ini untuk daftar pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu. Nah seperti ini. Kita lihat kalau misalnya dijalankan hasilnya seperti ini ya. Nah ini ya, ini tadi lebih dari satu karena udah diatur ya. Ini juga bisa lebih dari satu seperti itu, tiga-tiganya boleh gitu. Kalau ini cuma satu, nah nggak bisa lebih dari satu ya. Nah, salah satu ya. Ini ada ini, kalau ini bisa satu ya, sama dengan ini namanya Comobug, pilihannya satu. Ini radio button juga memilih salah satu. Kalau list box bisa lebih dari satu, dan ini checkbox bisa lebih dari satu ya. Kemudian selain itu ada lagi sih, ada masih banyak sih sini ya, objek-objek yang bisa Anda gunakan. Misalnya list view ini untuk membuat tabel gitu ya. Kemudian ada feature box yang umum-umum seperti itu. Kemudian ada misalnya Anda mau buat tanggal ya, tanggal paling gampang menggunakan detail ya, detail di sini di atas ada detail iklan, dan ditambahkan di sini muncul tanggalnya ya. Nanti tinggal dipilih, nanti muncul ketika dijalankan yang akan muncul tanggal berapa. Oke, mungkin seperti itu untuk materi hari ini. Silakan Anda coba untuk latihan-latihannya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.